Waktu yang dituntut kelak di akhirat. 24 jam dibagi 3. 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita introspeksi diri. Manajemen waktu, waktu yang dituntut kelak di yaumil qiyamah kepada kita semuanya sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW selama 1 hari 1 malam, kurang lebih 24 jam. 24 jam umatnya Nabi Muhammad SAW waktunya dibagi menjadi 3. 24 jam dibagi menjadi 3, 8, 8, 8. 8 jam kerja, 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk ibadah. Allah Azza wa Jalla telah berfirman di dalam surat Al-Asr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Wal 'asri demi masa. Innal insana sesungguhnya manusia lafi khusrin yaitu sungguh-sungguh di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali orang-orang yang amanu telah beriman oleh mereka alladzina wa 'amilu dan telah beramal oleh mereka alladzina as-sholihati pada beberapa amal yang soleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw dan saling berwasiat oleh mereka alladzina bil haqqi pada kebenaran. Wa tawasaw bis sabri dan saling berwasiat oleh mereka pada kesabaran. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidakkah kita takut? Tidakkah kita merasa merinding? Tidakkah kita merasa ngeri? Karena kelak di yaumil qiyamah, waktu yang telah Allah berikan kepada kita sehari semalam 24 jam harus dilaporkan kepada Allah, dituntut oleh Allah untuk dipertanggungjawabkan. 24 jam sekali lagi umatnya Nabi Muhammad SAW dibagi menjadi 3. 8 jam seharusnya dipakai untuk bekerja, mencari nafkah rizkinya Allah. 8 jam untuk istirahat tidur, 8 jam untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai orang Indonesia sudah terbiasa 8 jam waktu kerja. Sudah kita gunakan dengan sebaik-baiknya 8 jam untuk bekerja. Kemudian 8 jam untuk tidur, untuk istirahat. Nah, yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita menggunakan 8 jam untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Porsi 8 jam inilah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah kelak di yaumil qiyamah. Seandainya kita setiap kali sholat fardu 5 waktu itu, setiap sholat mulai dari wudhu, kemudian sholat dan dzikir sampai doa, kurang lebih 10 menit, maka 10 menit kalikan 5, baru 50 menit. Kita genapkan menjadi 60 menit, yaitu 1 jam. 1 jam ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan porsinya yang harus kita pertanggungjawabkan adalah 8 jam. 8 jam dikurangi 1 jam, masih ada 7 jam. 7 jam ini kita kemanakan? Bagaimana kita harus bertanggung jawab kepada Allah Azza wa Jalla kelak di yaumil qiyamah? 7 jam tersia-sia. Cobalah, mari kita renungkan. Seandainya kita setiap kali sholat mulai dari wudhu, kemudian sholat, berzikir dan berdoa itu kurang lebih 10 menit. Dikalikan 5, baru 50 menit. Kita genapkan menjadi 60 menit, yaitu 1 jam. Masih tersisa 7 jam. 7 jam ini harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah Azza wa Jalla kelak di yaumil qiyamah. Ini baru manajemen waktu. Manajemen waktu aja kita sering dolim. Dolim itu wad'u syai'i fi ghairi mahallihi. Dolim, aniaya adalah meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, menempatkan segala sesuatu yang tidak pada tempatnya. Itulah dolim. Dolim adalah lawannya daripada adil. Orang adil adalah selalu menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Sedangkan orang dolim
yaitu meletakkan, menempatkan segala sesuatu yang tidak pada tempatnya. 7 jam ini kita tempatkan kemana? Oleh sebab itu, sekali lagi wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, janganlah kita tertipu oleh keadaan duniawi. Janganlah kita terombang-ambing oleh segala kemauan nafsu kita. Mari kita gunakan nafsu kita untuk mengkaji ilmu-ilmunya Allah. Kita telah diberikan surat cinta oleh Allah berupa Al-Quranul Karim. Mulai dari surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, hingga surat An-Nas. Mari kita pergunakan waktu kita itu untuk memperdalam ilmu, memahami surat cintanya Allah. Mari kita pergunakan sisa waktu kita itu untuk mengkaji ilmu-ilmunya Allah, memahami surat cintanya Allah Azza wa Jalla. Kita sudah diberikan surat cinta oleh Allah, tanda cintanya Allah kepada kita. Mengapa kita abaikan? Kelak di yaumil qiyamah bagaimana kita bertanggung jawab kepada Allah? Allah sudah cinta kepada kita. Allah kirim surat cinta berupa Al-Quran Karim, mulai dari surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa, sampai surat An-Nas. Itulah bukti cintanya Allah. Mengapa kita tidak membalas cintanya Allah? Kelak di yaumil qiyamah kita akan dibenci oleh Allah, karena kita tidak pernah mengindahkan cintanya Allah. Kita menyia-nyiakan cintanya Allah. Oleh sebab itu marilah kita pergunakan waktu kita, sisa waktu kita ini untuk memahami ayat-ayatnya Allah. Ikuti kajian tafsir Al-Mu'allim di channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim. Cari saja channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim yang kami bimbing sendiri. Di dalamnya khusus membahas tentang tafsir Al-Quran Karim. Jadi khusus tentang tafsir Al-Quran Karim. Sedangkan channel YouTube Al-Mu'allim Center ini membahas hal-hal yang lebih banyak, lebih umum, tidak khusus tentang Al-Quran. Oleh sebab itu, agar kita bisa fokus membahas tentang Al-Quranul Karim, sekali lagi, ikuti kajian tafsir Al-Quran di dalam channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim. Lihat di deskripsi video ini. Insya Allah akan kami cantumkan linknya. Di deskripsi video ini, buka, kemudian klik link Tafsir Al-Mu'allim. Kemudian subscribe dan ikuti satu persatu mulai dari surat Al-Fatihah, surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, dan seterusnya. Diulang-ulang. Pergunakan waktu kita itu untuk memperdalam surat cintanya Allah, agar kelak di yaumil qiyamah kita bisa mempertanggungjawabkan waktu kita kepada Allah dengan seadil-adilnya. Karena umatnya Nabi Muhammad harus membagi waktu itu menjadi 3, dan ketiga-tiganya harus adil, jangan tolim. Sekali lagi kami mengajak, ikuti channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim, ikuti kajian tafsir Al-Quran Al-Karim. Semoga kita menjadi orang yang soleh dan solihah. Amin Allahumma amin.